Kalau di traveling karena sistemnya copy trade, Mm-mm. misal nih master akunnya $1.000. Betul. Nah, dengan rata-rata profit 0,5% per hari. Hmm. Kamu punya dana $1.000 juga. Iya. Tapi kamu bisa punya rata-rata profit jadi 1% per hari. Halo traveler, kali ini saya mau berbincang-bincang nih bersama partner saya, yaitu Mas Bimo. Asik. Halo Mas Bimo. Halo Pen. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sedang sibuk apa nih Mas? Ini benerin lightning ini tadi. Ya kita lightning tadi sempat error ya. Jadi Iya, ini adalah bener take yang banget. kesekian untuk podcast kita. Ada kendala, tapi kendala itu berbuah manis akhirnya. Enggak juga teman-teman? sih. Itu kasihan nih banyak orang-orangnya. Oke. Gimana Pen? Oke Mas Bim, akhir-akhir ini kan udah hampir mau 2 tahun nih Mas Bim. Pandemi. Oh, pandemi. Pandemi udah mau nggak tahu ya kapan mau berakhirnya ya. Ya, kita nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang pasti. Bener banget Mas Bim. Dan dampaknya sangat berasa banget ke kita, terutama ke orang-orang yang sudah berkeluarga. Apa dampaknya ke kamu? Ke saya yang baru lulus ya Mas, terutama itu susah banget untuk mencari pekerjaan termasuk ya Mas ya. Kalau ke dalam kehidupan Mas Bimo sendiri gimana nih Mas? Apa mengganggu juga nih dampak dari pandemi ini yang udah hampir 2 tahun? Kalau dari profesiku ya yang sebagai seorang trader itu nggak seberapa pengaruh karena mayoritas waktuku itu dihabiskan di depan monitor. Ya kan? Jadi aku orangnya jarang keluar. Tapi kalau umpamanya mengganggu traveling, ya mengganggu jalan-jalan, ya pasti aku nggak bisa kemana-mana, nggak bisa nikmatin. Suntuk juga ya Mas ya, hanya suntuk. menghadap ke monitor saja. Makanya akhirnya aku nambah anak 1 kan pandemi ini. Iya benar. Oh iya, buat kalian yang belum tahu nih ya, ini Mas Bimo ini udah lama banget menggeluti dunia trading. Kau boleh tahu nih Mas, dari mulai zaman kapan nih Mas menggeluti dunia trading? Aku mulai trading dari tahun 2010. Tapi aku kenal trading itu ketika aku waktu SMA. Ya tahun 2007 itu pas zaman-zamannya masih anak-anak SMA. Enggak, platformnya itu masih yang ramai itu adalah Steamster. Kamu belum tahu Steamster. Kalau sekarang kan mayoritas orang-orang pakai Meta 4 ya, MetaTrader 4 ya. Kalau dulu itu orang-orang masih pakai aku kenalnya masih pakai Steamster, terus brokernya tuh sekarang mungkin namanya Agia, dulu namanya Marketiva. Oh, Steamster itu berupa broker juga Mas? Steamster itu platform tradingnya, jadi kayak kita buy sell itu di platform itu. Oh gitu. Kayak gitu. Dulu untuk orang-orang yang dulu pakai Marketiva, nah kita pasti tahu tuh kalian. Ya kita seangkatan ya. Dari dulu saya udah mulai dari situ, udah mulai dari gratis $5 dulu nggak salah kalau saya up di situ. Udah lama banget ya Mas ya. Ya udah lama banget. Sangat ahli gitu. Nih. Kita akan berbicara. Ya lama juga nggak ahli-ahli banget. Waktunya kalau rugi ya rugi gitu loh. Tuh, seorang master aja udah pernah mengalami jatuh bangun ya Mas pastinya. Aku bukan master, ya aku trader yang jual beli di MT4. Udah gitu aja, nggak ada namanya master. Aku nggak punya gelar ekonomi, gelarku itu sarjana teknik kan. Teknik bisa menjurus ke trading ya Mas ya? Ya semuanya nggak harus punya latar belakang ekonomi untuk bertrading. Iya, untuk bertrading seperti itu. Orang awam pun akhirnya bisa juga ya Mas? Orang awam juga bisa melakukan trading. Yang penting belajar di tempat yang tepat, belajar hal yang tepat untuk meminimalisir resikonya. Untuk meminimalisir resiko. Segala sesuatu yang dilakukan itu pasti ada resikonya teman-teman. Jadi nggak melulu negatif tentang trading. Saya kan di luar sana tuh banyak ya Mas ya. Orang-orang itu lagi membicarakan trading forex yang sekarang itu gara-gara pandemi mereka akhirnya yang kehilangan pekerjaan beralih nih kepada perdagangan finansial kayak trading forex dan teman-temannya investasi lainnya. Nah dan mereka tuh berpikir kayak orang-orang awam tuh berpikir kayak trading forex itu judi, trading forex itu negatif thinking isinya. Nah dari menurut Mas Bimo tuh seperti itu apa tidak? Oke. Jadi gini, ketika saya dulu mengenal forex ya, orang tua aku nggak setuju banget. Tapi ketika pandemi seperti ini ya kan, mendukung ya Mas ya? Ya nggak mendukung juga, tapi aku melihat di masyarakat itu banyak orang yang berbondong-bondong mencari mencari trading ya kan, karena mereka mau keluar udah nggak bisa dapat penghasilan. Ya kan, satu-satunya ya harus mendapatkan income dari rumah. Benar banget. Ya bisa jadi online shop ya kan, salah satunya adalah berjualan dan trading. Oke. Nah, menurutku ya trading yang banyak dicari pada waktu masa pandemi itu 3. Apa tuh, Pertama trading saham. Terus kedua adalah trading kripto, dan yang ketiga adalah trading forex. Nah,
Tapi yang unik nih ya, yang unik di trading forex ini bukan bagaimana mereka tradingnya, tapi terus apanya nih Mas? banyak orang mencari robot trading forex yang profitable. Oh. Karena apa? Banyak orang awam memiliki pemikiran bahwa robot trading itu adalah salah satu cara untuk keunggulan. Bukan keunggulan, salah satu cara untuk paling cepat, paling mudah untuk mendapatkan profit di trading kayak gitu. Kayak gitu, Pen. Berarti kalau yang di kripto dan saham itu nggak memakai robot atau emang gimana, Mas? Tapi rata-rata kalau aku nggak tahu ya di saham sama di kripto. Kalau di kripto aku udah baca beberapa literatur, memang sudah ada yang pakai robot ya kan. Jadi beberapa marketplace itu dia udah membangun API-nya ya kan. Hei, Soren, tolong ketika ada podcast matikan biar gak gitu. Udah dimatikan. Gak apa-apa, yuk lanjut. Iya, jadi mohon maaf ya teman-teman, itu memang soundnya kayak gitu. Ramai. Ya, jadi gini. Sampai mana nih? Sampai mana tadi? Sampai trading forex, Mas. Sampai trading forex. Kripto, jadi saham. Iya. Kalau kripto itu memang aku ngelihat udah ada beberapa platform market kayak Indodax, Binance, dia menyediakan API untuk trading robot ya di situ. Ya, untuk memasukkan script untuk trading secara otomatis. Tapi kalau trading saham itu aku masih belum ada kali ya. Aku nggak tahu atau aku belum menemukan. Mungkin gitu. Banyak di sana yang bisa melakukan trading secara otomatis ya. Kalau secara semi otomatis udah pernah melihat. Tapi kalau trading secara otomatis aku belum pernah melihat untuk di saham. Waduh, gitu teman-teman. Gitu. Nah, ini Mas, kan sekarang tuh saya dengar Mas tuh membuka usaha nih, Mas. Nah, usahanya seputar trading. Kenapa nih Mas menciptakan usaha seputar trading? Karena emang basicnya di situ udah lama, jadi menciptakan usaha sendiri. Kalau trading, kenapa kok aku usahanya di trading? Karena satu, aku mencintai industri ini satu. Ya. Kalau mamanya nggak mencintai industri ini, aku MC tahun 2016 aku sudah out. Yaitu MC paling besar aku itu. Berapa tuh Mas kalau boleh tahu kerugian yang pernah Mas? 1,2 miliar gitu. Oh, banyak banget ya. Jadi tahun 2016 1,2 miliar, dan itu harusnya kalau mamanya orang kapok, yaitu adalah tahun 2016 aku harusnya stuck ya Mas ya, langsung stuck dan mundur ya kan. Tapi karena ya mungkin namanya manusiawi, mungkin teman-teman juga ada yang memiliki pengalaman sama kayak saya ya, yang ketika rugi itu bukannya berhenti tapi lanjut. Nah, malah belajar dari kejadian rugi yang banyak. Ya nggak belajar juga, ya namanya nggak kapok. Ya pokoknya dia tetap fokus pada hal yang ingin dia capai. Nah, sama. Ketika saya margin call, bukan saya berhenti, tapi saya tetap fokus sama hal yang saya capai. Saya tidak merubah goal saya, tapi saya merubah cara bagaimana saya meraih goal itu tadi. Benar. Itu terus apa tadi pertanyaannya aku lupa. Kenapa menciptakan usaha? Kenapa kok menciptakan ini? Karena di industri trading forex itu peluangnya luar biasa. Banyak banget ya Mas? Banyak banget, kita bisa mengambil dari sisi mana aja. Kayaknya nggak ada hentinya. Nggak ada yang namanya market, karena volume market pasti dicari. Pasti dicari dan volumenya paling besar. Betul banget. Kayak gitu. Jadi kamu misal nih contoh Penny nggak bisa trading, tapi Penny bisa membuat artikel. Ya, Penny bisa aja bikin artikel, taruh di internet, nah terus di situ seputar trading dan lain sebagainya. Nah nanti di situ banyak pengunjung, iklan, dapat duit gak? Dapat dong. Nah terus kalau umpamanya Penny suka bikin vlog kayak gini, dia bikin video kayak gini, ya terus diupload di YouTube, terus ada viewernya, terus ada iklan. Nah itu ya juga kan? mengundang. Ya kan, dapat duit juga kan? Betul. Nah terus Penny ada satu program di trading forex ya, apalagi itu adalah bermain IB, introducing broker, atau bermain afiliasi. Jadi ketika Penny ini misal nih mereferensikan ada temennya si Fulan, hey kamu mau trading nggak? Aku ada broker bagus nih. Anggap aja broker hijau ya kan, atau broker hitam nih ya. Ayo trading di tempat sini ya kan, dianggap aja di broker hijau itu dia. Betul. Oke. Nah, setiap kliennya Penny atau temannya direferensikan ke broker hijau ini, kamu tetap dapat komisi dari setiap tradingnya. Selalu jalan ya Mas ya. Kalau dianya juga jalan. Itu dapat duit juga. Nah, atau main exchanger. Jadi bekerja sama uang. Ya, bekerja sama salah satu IB, salah satu broker, melayani deposit sama withdrawalnya. Nah, nanti kamu dapat flash kurs, itu juga bisa.
atau banyak teman-teman banyak banget tentang gitu. trading forex yang bisa menghasilkan uang di masa pandemi itu. Kalau umpamanya saya sendiri iya, itu Mas. membangun bisnis trading forexnya itu di bagian developer expert advisor atau sebagai pengembang robot. Nah, karena saya itu basic menciptakan berarti ya Mas ya. Ya. Jadi karena basic saya itu adalah trader, tapi saya memiliki kelemahan. Apa tuh Mas? Saya kurang disiplin. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, mungkin banyak teman-teman yang ada di luar sana ya, itu tradingnya suka asal-asalan ya. Tapi berujung yang namanya penyesalan. Contoh nih, nggak ada ilmunya, nggak ada dasarnya Mas. Selain itu dia gini, contoh harga Euro USD nih ya, harga Euro USD udah turun terus dia ambil posisi buy. Nah dia tahu harga Euro USD ini bakal naik, tapi karena dia kurang disiplin menjaga lot, menjaga risk management, menjaga money management, dia asal-asalan masuk ke situ, ya ambil posisi buy, marketnya sudah terlanjur dalam, terus tiba-tiba marketnya naik, ya kan? Tapi dia sudah kadung MC dulu atau kadung rugi dulu, ya kan? Margin call dulu. Ketika harganya naik, ya kan? Dia nggak dapat keuntungan. Nah, hal-hal yang nggak disiplin itu adalah salah satu juga kelemahan saya juga. Ketika saya trading manual, bukan ketika saya dulu di trading manual. Gitu. Akhirnya saya paham kelemahan saya, ya. Kelemahan ini menjadi sebuah alasan saya untuk menciptakan robot. Benar gitu. Sekali. Karena robot tidak memiliki emosi. Betul. Ya kan? Robot bagi saya dia lebih disiplin dari saya. Ketika waktunya open posisi, otomatis. Dia open posisi, waktunya cut loss, dia cut loss secara otomatis. Kalau boleh tahu nih Mas, udah berapa robot yang Mas ciptakan untuk usaha Mas sendiri? Apa Mas kalau boleh tahu usahanya? Ya ini di channel ini di Traveling. Traveling teman-teman. Kamu pura-pura tanya kan kamu kerja di sini juga, Ben. Oh iya. Gitu, Ben. Jadi di udah Traveling. Berapa robot nih Mas? Robot yang sudah saya bangun itu sekarang ada 9. Nah, ya. Banyak juga. Ada yang tek-tek, guys. Bentar ya, guys. Ada yang tek-tek. Bentar, teman-teman. Nah, jadi robot yang saya ciptakan sekarang ada 9 yang sudah ready ya. Iya, benar. Yang udah ready ada 9. Rencana target saya sampai akhir tahun 2021 ini ada 10 robot. Wah, gila sih. Gitu. Banyak banget ya Mas ya, 10 robot. Nah, itu tuh gimana sistem cara kerjanya? Setiap robot pasti punya kelemahan dan kelebihan masing-masing nih, Mas. Kenapa kok saya harus membuat 10 robot nih? Kenapa kok nggak seperti trading yang lain? Ya, trading yang lain, komunitas yang lain ya. Bener. Kan? Kenapa kok seperti itu? Ya. Apa Guring? Hah? Bentar ya teman-teman. Apa nih? Oh, kira. Jadi prosesnya. Kenapa kok kenapa kok harus 10 robot nih? Iya. Kenapa kok harus 10 robot? Karena gini, saya percaya. Iya. Jangan pernah menaruh telur dalam satu keranjang yang sama. Waduh. Kenapa tuh, Mas? Tahun 2021 saya hanya percaya sama sebuah robot yang saya ciptakan juga. Dan terjadi yang namanya cut loss besar pada waktu itu. Nah, sehingga saya berpikir kalau umpamanya saya hanya mengandalkan satu robot ketika itu mengalami kerugian, nggak bisa bangkit ya Mas ya. Iya, selain nggak bisa bangkit, income juga akan langsung habis, ya betul, kan? Betul. Tapi kalau umpamanya kita membangun robot 10 dengan logik yang berbeda, ya kan, dengan cara trading yang berbeda, mereka akan menghasilkan income yang berbeda-beda juga. Yang berbeda-beda juga. Betul. Nah, tinggal secara keseluruhan itu nanti totalnya berapa, ya itu adalah keuntungan kita. Benar Mas. Apa sih Mas harapannya Mas Bimo waktu menciptakan robot itu untuk orang-orang awam di sana agar bisa bertrading dengan nyaman, dengan enak? Khususnya untuk komunitas saya, komunitas traveling itu agar bisa digunakan sama mereka. Iya. Ya, jadi banyak teman-teman dari komunitas traveling itu yang bekerja. Jadi dia bekerja, dia tidak punya waktu untuk melakukan analisa, nggak punya waktu untuk melakukan memantau lah ya, memantau, ngadep chart gitu. Betul. Dia nggak punya waktu untuk itu. Sehingga ketika robot ini ada dan bisa di follow sama mereka tinggal sediakan dananya di account, mereka melakukan copy trading, ya kan, betul. Melakukan pengkopian terhadap robot tersebut, sudah robot bisa langsung berjalan follow gitu ya. Iya, kayak gitu.
Kira-kira berapa sih Mas minimal deposit di traveling nih? Ada 10 robot nih Mas. Apakah semua minimal depositnya sama atau emang beda? Dari robot-robot yang ada minimal deposit cuma $10. Wah, sangat terjangkau nih Jadi cuma $10 teman-teman. guys. Buat Gitu. kalian yang masih pemula-pemula cocok banget. Jadi sangat gampang dijangkau. $10 itu adalah modal minimal. Ya, kalian bisa ngetes bagaimana Cara robot itu bekerja. Mungkin di luar sana banyak robot yang nilainya jutaan. Benar. Ya kan, nilainya puluhan juta. Nah, di sini kalian cuma dengan menyediakan dana $10 aja. Coba bagaimana robotnya bekerja. Dan benar, kita ada 9 yang sudah ready robotnya. Kalian bisa melakukan diversifikasi sendiri-sendiri. Sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Benar ya Mas ya? Betul. Gitu. Nah, maksimal deposit nih Mas, berapa nih Mas? Kalau robot ya maksimal deposit, bukan maksimal gini, minimal terbesar ya kan, ada minimal terkecil sama minimal terbesar. Iya, ada satu robot yang namanya Gatling, itu robot yang pertama kali aku ciptakan sampai sekarang ya Mas ya? Sampai sekarang itu minimalnya $100 kayak gitu. Tuh guys, cuma $100. Jadi ada minimal terkecil itu di robot yang namanya shotgun mayor sama shotgun minor, itu cuma $10. Jadi sangat terjangkau sekali ya Mas ya? Kayak gitu. Benar banget. Oh iya Mas, terus habis gitu sistem-sistem untuk logiknya sendiri itu berarti Mas sendiri yang berpikir ya? Maksudnya Mas sendiri yang membuatnya, menciptakannya? Ya, jadi yang menciptakan robot itu logik saya dan tim untuk codingan. Benar banget, benar. Kayak gitu. Apalagi Pen? Oke. Saya kira cukup segitu Mas. Benar. Ada pertanyaan lagi nih? Ada sih Mas. Kira-kira robotnya ini bisa dijalankan di sistem mana aja kan? Maksudnya di broker mana aja nih Mas? Untuk orang-orang awam nggak tahu nih Mas, robotnya itu bisa jalankan broker mana? Benar. Jadi gini, untuk robot-robot saya robot-robot saya itu bisa digunakan di broker Axosio, tapi juga bisa digunakan di broker lain. Bisa digunakan di broker lain juga. Seperti FBS, Okta dan lain sebagainya bisa digunakan di situ. Tapi kita standby-nya kita sudah taruh di menyediakannya di broker Axosio, teman-teman. Broker Axosio. Jadi ini bukan robot kayak robot-robot yang pada umumnya robot-robot money game seperti di luar sana. Tapi ini real market. Ini benar real market, teman-teman. Jadi kalian bisa mencobanya di beberapa broker yang kalian percaya misalnya, gitu teman-teman. Lalu setelah itu, iya Mas. Menciptakan robot nih itu untuk para pekerja pastinya kan? Ya nggak tentu juga, semua orang. Untuk remaja juga bisa ya Mas? Remaja ya? Pokoknya dia usianya sesuai dengan ketentuan broker tersebut ya. Dia punya KTP untuk verifikasi dan lain sebagainya. Dan dia punya dana $10, dia bisa coba paling kecil. Betul banget. Kenapa nih Mas, kalau buat orang-orang awam di luar sana, kenapa harus memilih traveling nih Mas? Apa sih keunggulan dari traveling sendiri tuh Mas, selain mempunyai 10 robot? 9 robot. Ya. Jadi gini, biar teman-teman nggak bingung ya, ini robotnya 9 atau 10. Jadi robot targetnya adalah 10, yang udah ready sekarang ada 9. Betul. Kayak gitu. Apa bro? Lihat-lihatan gini. Gini, lihat-lihatan gini dah bro. Oke. Jadi maaf teman-teman ya. Kita baru pertama kali podcast. Ini podcast amatiran gitu loh. Ya, jadi ya semoga teman-teman suka juga nanti sama podcastnya. Betul. Jadi gini men, robotnya kan ada 9. Tadi pertanyaan apa tadi? Kenapa harus memilih kita? Kenapa? Apa sih keunggulan dari traveling sendiri tuh Mas? Dibanding, traveling saya sendiri saya percaya diri, kita bisa bersaing dengan robot-robot trading yang lain. Benar. Ya. Robot-robot, apalagi robot-robot multi level. Kenapa? Dulu memang saya selalu ketika ditanya, ya, bisa nggak traveling bersaing dengan robot-robot MLM yang lain? Saya bilang kita nggak bisa belum bisa mungkin ya Mas. Ya, kita belum bisa disamakan sama mereka. Mereka robot-robot MLM ya, dia bisa memberikan profit yang sangat luar biasa. Benar sekali. Hanya dengan satu robot, dan itu konsisten selama 3 tahun, ada yang 2 tahun. Jangka panjang lah ya Mas. Jangka panjang. Benar, tapi gini, ada sebuah resiko ketika hal buruk itu terjadi. Dan itu terjadi sama saya. Iya, ketika satu robot itu mengalami kerugian, cut loss atau margin call gitu ya? Iya, cut loss besar atau margin call. Betul. Semua akan cut loss sama margin call. Nah, di sini kita punya
9 robot yang sudah ready dan OTW 10, orang-orang ya bisa menggunakan robot itu sesuai dengan karakternya dia. Betul. Itu adalah poin plus dan itu belum ada Itu yang pertama. bukan perusahaan, komunitas-komunitas atau penyedia layanan yang memberikan itu. Safety lah ya. Ya, jadi lebih safety. Jadi misal ada 10 ya, anggap aja 1 margin call gitu. Kita masih punya bertahan 9 robot. Masih ada 9 robot. Betul ya kan? banget. MC3 kita masih punya 7. Jadi kita ada diversifikasinya. Ada macam-macam robotnya. Ada macam-macam. Itu satu. Terus kedua. Apa lagi nih, Mas? Apa rek? Lali aku. Apa bro? Yang kedua. Unggulan Nitras Link. Apa? Lali aku. Sing keloro. Hah? Apa Rin? Yang kedua itu apa Rin? Terus apa Rin apa? Apa Rin? Cek, lali guys. Hah? Apa? Cek. mengefisienkan waktu mungkin. Oh iya, bukan buku. Bukan. Ambil buku. Sing mbok tulis lho. Waduh. Bentar guys, saya sendiri juga lupa. Bentar ya teman-teman. Gilo, ini ditulis. Oh iya. Oke. So guys. Jadi yang kedua kita ada transparansi, benar. Nah, transparansinya apa? Maksudnya kita ada akun MQL yang bisa diakses. Ya, di situ bisa lihat portofolionya secara lengkap. MQL-nya itu berupa apa? Link kan, Mas? Ya, link. Dan di situ ada portofolio lengkap data statistik dari robot itu. Dan kalau umpamanya itu nggak puas, kamu dikasih yang namanya password investor. Bisa langsung dicek sendiri ya, Mas? Bisa langsung diakses sendiri ya. Masuk, lihat bagaimana cara robot itu bekerja. Betul. Terus yang ketiga apa? Fleksibel. Apa itu? Fleksibel. Oh. Bisa high risk. Oke. Yang ketiga ini ya, yang nggak dimiliki sama broker robot sangat tradingnya. Berbeda dari sangat yang berbeda. Lain. Benar, apa tuh Mas? Di sini karena sistemnya copy trade ya. Orang yang nge-follow itu bisa melakukan multiply, Pen. Oh, gimana tuh maksudnya? Jadi multiply gini. Kalau kamu ikut robot MLM, betul. Ya. Gimana, robotnya udah 1, ya kan? Profitnya ya 5 sampai ya segitu misal 5%. Yeah. Kalian mau nambah dana pun, nyuntik dana pun profitnya enggak bisa besar. Tetap 5%. Ya tetap segitu aja. Ya kan mungkin perbandingan profit sharingnya aja yang besar ya, dan lain sebagainya kan. Tiap robot beda-beda. Nah, kalau di TradeVlink karena sistemnya copy trade, misal nih master akunnya $1.000. Betul. Nah, dengan rata-rata profit 0,5% per hari. Kamu punya dana $1.000 juga. Yeah. Tapi kamu bisa punya rata-rata profit jadi 1% per hari. Oh, banyak juga ya, Mas. Tinggal dikalikan multiply pengalinya aja. Gimana tuh? Pengali multiply-nya tuh dinaikkan apa dikurangkan? Ya, dinaikkan. Jadi misal kalau mamanya masternya 0,5% satu hari, kamu naikkan 2 kali lipat multiply-nya, ya kan? Kamu bisa profit 1% sehari. Kalau mau dinaikkan 10 kali ya berarti kamu bisa 55% sehari. Berarti itu yang nggak ada di trading lain ya, Mas? Ya, bukan nggak ada. Ada di tempat-tempat lain, ya kan? Cuman tidak digunakan. Tidak bisa seperti itu orang-orang yang menggunakan robot-robot multi level. Seperti itu. Karena kita memang benar-benar real trade. Orang bisa mengatur resikonya sendiri. Sesuai keinginan kalian. Sesuai dengan, karena apa tujuannya TradeVlink ini salah satunya adalah mengedukasi bahwa ketika kita benar-benar real market, semua resiko, reward, manajemen dan sebagainya, walaupun kalian itu adalah follower dari sebuah robot, itu kalian bisa melakukan secara mandiri. Ya, melakukan kontrol secara mandiri. Misal nggak suka nih sama jalan robotnya, kalian bisa unfollow. Kayak gitu. Itu yang apa namanya, yang sesuai kepribadian kalian masing-masing. Sesuai dengan karakternya masing-masing. Benar. Robot ini tuh menyesuaikan karakter kalian. Seperti itu. Benar. Oke, Mas, seperti udah nih, sekian dulu nih, Mas, percakapan kita. Jadi ini podcast pertama kali ya, semoga berkesan dan semoga teman-teman bisa nangkep apa yang kita sampaikan. Benar. Ya, ini adalah cara kita untuk menyapa teman-teman
lebih dekat. Betul sekali. Gitu. Semoga kalian menangkap positifnya dari obrolan-obrolan yang kita obrolkan tadi ya teman-teman. Oke lah kalau gitu. Oke, apa Ben? Oke lah kalau gitu teman-teman. Sekian dulu podcast dari saya dan Mas Bimo. Jangan lupa kalian follow semua platform sosial media Tedfling ya Mas ya. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan jangan lupa subscribe dulu channel YouTube kita ini karena habis video ini kita masih banyak video-video lagi yang akan kita upload. Oke teman-teman, see you. Bye.